Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman kepada Allah, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap keadaan, setiap kondisi yang kita lalui, semuanya tidak terlepas dari kendali dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun keadaan dan kondisinya, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur kepadanya. Sebab dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan selalu bisa menerima, kita akan selalu ridho apapun keadaan dan kondisi yang kita lalui itu. Yang kedua, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan janjinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat karunia kepada kita. Tetapi ingat, kata Allah, kalau kita tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikannya itu, Allah ancam dengan azabnya yang amat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Kamis kelima malam hari ini, saya diberi amanah untuk kembali melanjutkan pengajian kita yang sudah ditetapkan, yaitu menyangkut masalah faraid, menyangkut masalah kewarisan yang ada di dalam ajaran Islam, yang seharusnya ini kita sampaikan pada Kamis ketiga, tetapi karena Kamis ketiga yang lalu saya berhalangan, oleh karena itu takmir meminta kepada saya untuk Kamis kelima ini mengganti Kamis ketiga yang tidak bisa dilaksanakan itu. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita lanjutkan terkait dengan azas-azas hukum faraid, azas-azas hukum kewarisan Islam. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam faraid atau dalam hukum kewarisan Islam, kita paling tidak mengenal beberapa azas, beberapa prinsip dasar dari hukum faraid ini. Yang pertama adalah azas ta'abbudi. Apa yang dimaksud dengan azas ta'abbudi?
Azas ta'abbudi adalah bahwa faraid yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat ibadah. Kalau kita laksanakan hukum faraid, itu berarti kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aturan tentang faraid itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapapun kita dari hamba-hambanya ini mau ikut aturan faraid Allah dan Rasulnya, itu berarti menjadi ibadah bagi kita. Karena itu ibadah, kalau kita laksanakan, insya Allah kita akan diberi ganjaran pahala. Tetapi sebaliknya, ketika faraid tidak kita laksanakan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu berarti kita tidak beribadah kepada Allah melalui hukum-hukum faraid, dan kita bisa diancam seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya dalam hal pelaksanaan hukum-hukum faraid ini, dan bahkan mungkin melampaui batas dari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ancaman Allah seperti yang kita sampaikan, Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena azas atau prinsip dasar dari faraid adalah bersifat ta'abbudi, yang kalau dikerjakan menjadi ibadah, itu berarti sesuai dengan prinsip-prinsip ibadah secara umum, baru dia menjadi ibadah yang makbulah, baru dia menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ibadah itu yang pertama mestilah ikhlas. Kita melaksanakan hukum faraid itu untuk berharap ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari pengakuan kita, kesaksian kita dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadati secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, prinsip dari ibadah sehingga dia menjadi ibadah yang makbulah, maka kita wajib ittiba'ur rasul, mengikut ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebuah ibadah itu mestinya dilaksanakan, dan ini sebagai wujud dari pengakuan atau kesaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan ibadah sehingga menjadi ibadah yang makbulah, maka tidak bisa tidak kita mesti mengikut ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam masalah faraid ini, sehingga kalau kita laksanakan dia akan menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, azas faraid disebut dengan azas ijbari. Yang pertama tadi ta'abbudi, azas faraid yang kedua adalah azas ijbari. Kata ijbari secara etimologi itu berarti keterpaksaan. Oleh karena itu, di dalam azas ijbari, dalam ketentuan faraid ini, maka
melaksanakan faraid dengan azas keterpaksaan atau azas ijbari ini bisa dilihat paling tidak dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika ada kematian seseorang, itu berarti secara ijbar, secara terpaksa. Dalam tanda petik, kalau yang mati itu meninggalkan harta, maka suka atau tidak, disetujui atau tidak oleh yang punya harta, kalau dia telah meninggal dunia, maka secara terpaksa, secara ijbar, hartanya itu berpindah kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka dia sudah putus otoritasnya terhadap harta yang dia miliki itu. Karena otoritas terhadap harta itu menjadi putus, maka secara otomatis harta itu berpindah kepada ahli waris yang berhak. Oleh karena itu kalau seseorang kemudian di saat hidupnya misalnya dia katakan, kalau saya mati nanti, harta yang saya punyai ini tidak boleh diwariskan. Katakanlah itu semacam wasiat dari orang yang punya harta. Kalau saya mati, harta saya jangan kalian bagi-bagi. Itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Kalaupun itu masuk dalam kategori wasiat, maka wasiat itu tidak berlaku, dan secara otomatis wasiat yang seperti itu menjadi gugur. Sebab apa? Sebab dalam ketentuan faraid, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka suka atau tidak, disetujui atau tidak oleh dia, harta yang dia miliki itu kemudian berpindah secara otomatis kepada ahli warisnya. Itu namanya azas ijbari. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azas ijbari bisa dilihat pada keadaan yang kedua. Apa keadaan yang kedua? Dalam ketentuan faraid, karena dia tadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagian-bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan bagian-bagian tertentu. InsyaAllah dalam pengajian-pengajian selanjutnya kita akan sampai ke situ, tetapi paling tidak untuk awal, bagian-bagian masing-masing ahli waris itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berhak menerima setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan, 2/3, menghabisi seluruh harta. Itu sudah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu ahli waris dengan azas ijbari ini, dalam tanda petik tadi, terpaksa dia menerima bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masing-masing ahli waris. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bagian seorang ahli waris adalah 1/4, maka secara terpaksa terimalah yang 1/4 itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa merubah, karena secara keterpaksaan, karena itu adalah ketentuan syariat, maka kita wajib mengikutinya, karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang syaratnya tadi kita katakan adalah ittiba, mengikut. Oleh karena itu kalau
kita nanti sebagai ahli waris dapat jatah 1/4 atau berapapun, itu berarti kita mesti dengan berkerelaan hati untuk menerimanya. Karena kita tidak ada otoritas. Saya tidak mau 1/4, tapi saya maunya 1/2. Nah, itu tidak bisa kita berkehendak seperti itu. Karena dalam ketentuan faraid berlaku azas ijbari yang secara harfiah tadi berarti keterpaksaan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, keadaan yang ketiga dari azas ijbari adalah secara terpaksa, karena itu adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang tadi meninggal dunia, dengan sukarela seharusnya hartanya akan berpindah kepada ahli waris, dan ahli waris juga mesti menerima berapapun bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat. Dan yang ketiga, azas ijbari itu adalah azas untuk siapakah atau kepada siapakah harta seorang yang meninggal dunia itu akan diwarisi. Dalam arti ahli waris mana sajakah yang berhak menerima harta peninggalan dari saudaranya atau dari keluarganya atau dari kerabatnya yang telah meninggal dunia, itu juga berlaku azas ijbari. Misal seseorang meninggal dunia, dia punya anak laki-laki perempuan, dia punya ayah ibu, dia punya saudara kandung. Lalu di saat harta waris akan dibagi, kata syariat, kata ketentuan faraid, kalau yang meninggal dunia itu masih punya anak laki dan perempuan, atau mungkin dia punya ayah ibu, maka yang namanya saudara, termasuk saudara kandung, dalam kondisi itu dia belum berhak untuk mendapatkan jatah waris. Sekalipun mungkin saudara kandungnya akan katakan, adik saya yang meninggal ini, untuk kalian ketahui, mulai dari sekolahnya dulu sampai dengan dia sukses seperti ini, itu karena jasa saya, kata abang kandungnya. Lalu masa dia ketika meninggal, saya sebagai saudara kandungnya tidak berhak menerima waris, padahal betapa besar jasanya saya dulu sehingga dia sukses seperti ini. Lagi-lagi Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia punya anak, punya istri, punya orang tua, maka dalam posisi itu saudara kandung berapapun besar jasanya dulu, kalau dalam konteks faraid dia belum berhak untuk mewarisi peninggalan saudaranya yang telah meninggal dunia. Artinya adalah bahwa dengan azas ijbari ini, siapa yang berhak menjadi ahli waris pun itu dengan sukarela kita menerimanya. Tidak ada keinginan dan kehendak dari masing-masing orang, tetapi kita mesti tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sejak dari pembagian berapa masing-masing ahli waris menerima, juga sampai dengan siapa ahli waris yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan di saat ada kerabatnya yang meninggal dunia. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azas faraid yang ketiga adalah azas karena kematian. Pertemuan bulan lalu sudah kita singgung bahwa
ketika ada kematian berarti ada faraid. Ketika ada kematian berarti ada pembagian warisan. Apalagi yang meninggal dunia itu meninggalkan harta yang setelah diselesaikan utang piutangnya, setelah dibayarkan wasiatnya kalau ada, dan hartanya berlebih, itulah nanti insyaallah akan menjadi harta waris yang akan diwarisi oleh semua ahli warisnya. Oleh karena itu, ketika ada kematian, yang pertama yang dimaksud dengan azas karena kematian itu berarti di saat ada kematian harta baru boleh berpindah tangan kepada ahli waris. Kalau bapak ibu kita masih hidup, lalu bapak ibu membagikan harta yang ada untuk anak-anak bapak ibu dengan alasan supaya nanti kalau saya mati, anak-anak saya itu tidak berebut harta yang saya tinggalkan, lalu saya di saat hidup ini saya bagi. Si A kamu itu, si B kamu yang di sana, si C yang ini. Nah, kalau itu yang terjadi, itu belum bernama faraid. Karena azas faraid itu adalah azas karena kematian. Dalam arti harta baru boleh berpindah dalam bentuk warisan kalau sudah ada kematian. Nah, jadi kalau bapak ibu bagi semasa hidup bukan namanya faraid, tetapi bisa dalam bentuk hibah, bisa mungkin dalam bentuk hadiah. Kalau itu yang kita lakukan, maka catatannya adalah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang dia miliki. Karena kata Rasulullah, as-sulus kasir, sepertiga saja. Kata Rasulullah, yang sepertiga itu sudah banyak. Jadi tidak boleh kalau nak dibagi semasa kita hidup dalam bentuk ibah misalnya, itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang kita punyai. Bapak ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azas karena kematian dalam pengertian yang kedua lah, bahwa ketika ada kematian wajib dilaksanakan faraidnya. Seperti yang kita katakan dalam pertemuan sebelumnya, ketika tidak dilaksanakan faraid setelah ada kematian, itu ada kemungkinan akan termakan hak-hak dari saudara-saudara kita, ya, yang tanpa kita sadari, yang menyebabkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi ganjaran dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Kenapa? Karena kita ternyata memakan hak-hak saudara kita tanpa kita menyadarinya. Kenapa? Karena hak-hak waris yang tidak dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, azas faraid yang pertama tadi adalah ta'abbudi. Kalau azas faraid itu adalah ta'abbudi, al-aslu fil ibadah al-matbu', bahwa hukum asal pada ibadah mestilah diikuti. Bapak ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azas faraid yang keempat, ulama-ulama menyebut azas yang keempat ini dalam bahasa yang mudah kita pahami adalah azas bilateral. Azas bilateral adalah menempatkan semua ahli waris tidak dipandang dari jenis kelamin. Apakah ahli warisnya laki-laki
apakah ahli warisnya perempuan, dia sama-sama berhak untuk menjadi ahli waris. Kalau kita punya anak laki-laki juga punya anak perempuan, maka kedua anak tersebut, laki-laki dan perempuan, sama-sama punya hak untuk menjadi ahli waris. Tidak yang laki-laki saja, tidak yang perempuan saja, seperti yang berlaku di sebagian masyarakat yang berpegang kepada adat. Ada adat yang hanya membagi waris itu kepada keturunan perempuan saja. Ada pula adat yang membagikan harta warisan kepada keturunan yang laki-laki saja. Di dalam hukum faraid tidak, karena azas yang dipakai adalah azas bilateral. Kenapa? Kalau bilateral itu berarti kedua jenis ahli waris itu tidak ada diskriminasi dalam pengertian mereka sama-sama berhak untuk menjadi ahli waris. Azas bilateral ini paling tidak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 7. Ini jelas menggambarkan azas bilateral ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lirrijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Orang laki-laki atau kelompok laki-laki, nasibun itu sudah ada nasib, sudah ada bagiannya. Bagian dari mana? Mimma tarakal walidan wal aqrabun. Bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan bagian yang ditinggalkan oleh kerabatnya dari kelompok ahli waris laki-laki. Lalu kata Allah, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Dan bagi kelompok ahli waris perempuan juga sudah ditetapkan nasibnya, ditetapkan bagiannya dari apa? Dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau yang ditinggalkan oleh kerabatnya, mimma qalla minhu au kasur. Apakah yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau kerabatnya itu sedikit maupun banyak, nasiban mafruḍa, itulah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semuanya berhak untuk menjadi ahli waris. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, azas faraid yang kelima adalah azas individual. Azas individual ini memberikan pemahaman ketika seorang ahli waris sudah mendapat bagian furudnya, bagian yang berhak untuk diterima dari harta peninggalan orang tuanya atau kerabatnya, maka yang diterimanya itu menjadi hak penuh dia sebagai individu. Jadi kalau saya sebagai anak lah, berarti saya adalah ahli waris dari ayah saya, ahli waris dari ibu saya, maka bagian yang saya terima itu menjadi hak penuh saya secara pribadi. Itu menjadi hak penuh saya secara individu. Itu yang dimaksud dengan azas individual. Dalam arti kalau harta waris itu sudah menjadi hak individu-individu,
itu berarti dia boleh mentasarrufkan, boleh menggunakan harta yang diterima melalui jalur faraid itu untuk diapakannya. Kalau saya sudah menerima waris dan itu menjadi hak saya individu, saya boleh berbuat apapun terhadap harta yang saya terima itu. Mau saya infakkan, mau saya sedekahkan, kalau dalam bentuk benda mau saya jual, mau saya wakafkan, itu menjadi haknya secara individu. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kelima asas yang berlaku di dalam hukum faraid. Azas ta'abbudi, azas ijbari, azas karena kematian, azas bilateral, dan yang kelima adalah azas individual. Ternyata masih ada satu, yaitu azas yang keenam. Saya baru ingat, azas yang keenam adalah azas keadilan berimbang. Nah, jadi hukum faraid itu mengenal azas keadilan berimbang. Apa itu yang dimaksud dengan azas keadilan berimbang? Kritikan yang selalu dilontarkan kepada aturan syariat yang menyangkut faraid itu adalah mengatakan bahwa faraid dalam syariat Islam itu tidak adil. Itu kritikan yang disampaikan oleh manusia terhadap syariat ketentuan Allah. Kata mereka, hukum faraid tidak adil. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal azas yang keenam dari faraid ini adalah azas keadilan berimbang. Kalau azasnya adalah azas keadilan, maka sangat keliru kalau ada yang mengkritisi hukum faraid itu tidak adil. Nah, kenapa mereka selalu mengkritisi bahwa hukum faraid tidak adil? Karena mereka melihat yang pertama real angka-angkanya, yang kedua mereka hanya menggunakan logika. Lalu mereka berkesimpulan kalau hukum faraid tidak adil. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan 1. Itu yang menjadi sasaran kritikan. Sama-sama anak, yang katanya tadi sama-sama berhak menjadi ahli waris, tetapi dalam nasib, dalam bagian yang mereka terima, ternyata dalam logika kita itu dianggap tidak adil, karena yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Kalau kita pahami dengan baik, itulah yang adil, yang tadi disebut dengan adil berimbang. Kenapa dia katakan disebut adil berimbang? Kenapa laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1? Nah, karena itu berdasarkan tanggung jawab yang ada di pundak laki-laki sebagai kepala keluarga yang punya kewajiban menafkahi keluarganya. Wajar kalau Allah menetapkan bagiannya adalah 2. Sementara kenapa yang perempuan dapat bagian 1? Karena biasanya secara umum kaum perempuan itu dinafkahi oleh suaminya. Oleh karena itu dia mendapat 1, tidak 2, sesuai dengan beban tanggung jawabnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sasaran kritikan yang kedua, di saat ahli waris berada pada level cucu yang meninggal dunia tidak ada anak, cucu yang berhak mendapat waris dalam ketentuan faraid yang ditetapkan oleh jumhur itu adalah cucu dari garis keturunan laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Oleh karena itu cucu dari anak perempuan itu tidak termasuk untuk mendapatkan waris.
Orang selalu katakan itu tidak adil. Saya sama-sama cucu. Kalau saya adalah ahli waris dari jalur bapak saya. Kalau bapak saya pada level anak sudah tidak ada, maka kami sebagai cucu adalah ahli waris. Saya karena jalurnya bapak laki-laki, berarti saya menerima. Tapi kalau saudara ayah saya yang perempuan punya anak, maka pada kondisi itu dia tidak dapat. Orang selalu katakan itu tidak adil, padahal itulah yang adil. Kapan cucu perempuan ini dapat? Nanti pada jalur ayahnya. Kan sama saja jadinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya dapat sebagai cucu dari jalur bapak saya, kalau sepupu saya, anak dari saudara perempuan ayah saya, dia akan dapat pula dari jalur ayahnya. Jadi sama-sama dapat. Bukan berarti kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat, itu dikatakan tidak adil, tidak. Kenapa? Karena ada jalur yang akan dia terima, yaitu dari jalur bapaknya atau dari jalur ayahnya. Mudah-mudahan dengan 5 asas dari faraid ini dapat kita pahami dan mudah-mudahan itu memberikan pemahaman bahwa ternyata faraid adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, karena dia termasuk bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ibadah ini bisa terlaksana dengan baik, itu berarti kita perlu memahaminya juga dengan baik sehingga bisa kita mengamalkannya. Bapak Ibu, beberapa saat sebelum dilanjutkan tambahan penjelasannya, seperti biasa mungkin ada pertanyaan yang disampaikan. Kita beri waktu untuk beberapa pertanyaan. Anak laki-laki, oh gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tadi disampaikan bahwa salah satu azas dari hukum faraid itu adalah azas bilateral. Azas bilateral seperti yang kita jelaskan tadi, itu berarti ahli waris dari kelompok laki-laki, ahli waris kelompok perempuan sama saja, mereka sama-sama berhak. Kalau seorang ayah atau seorang ibu atau orang tua memiliki anak laki-laki dan memiliki anak perempuan, maka di saat ayahnya meninggal dunia, anak laki-laki dan anak perempuannya sama-sama berhak untuk menjadi ahli waris. Tidak ada beda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Begitu juga nanti di saat ibunya yang meninggal dunia, maka anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan ibunya. Jadi harta peninggalan ayah, anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat. Harta peninggalan ibunya juga anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat, sekalipun nanti dalam nasibnya, dalam perolehan bagiannya yang kita katakan tadi azas keadilan berimbang, maka laki-laki diberi 2 bagian, perempuan diberi 1 bagian. Tetapi dalam posisi dia sebagai anak itu tidak ada bedanya, dalam arti anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mendapatkan harta warisan, baik yang ditinggalkan oleh ayahnya atau yang ditinggalkan oleh ibunya. Kalau itu adalah harta peninggalan ayah yang dia masih punya anak
baik laki-laki dan perempuan, kalau yang ditinggalkan itu adalah harta ayahnya, perolehan ayahnya, pencarian ayahnya, kemanakannya tak ada hak. Kecuali kalau harta itu bukan harta pencarian atau harta perolehan dari ayahnya. Saya sebagai anak dari ayah saya, kalau ayah saya meninggal dunia, dia punya harta. Yang harta yang ditinggalkannya itu adalah harta pencahariannya, harta perolehannya. Masa ketika ayah saya mati, saya tak dapat pula mewarisinya, tapi berpindah pula kepada kemenakan ayah saya, itu tidak ada jalur. Belum ada jalur. Kemanakan belum ada jalur untuk mendapatkan harta warisan, karena bapak saya yang mati tadi masih punya anak. Gitu ibu. Salah satu anak dari yang 5 itu diberi hibah cuman 1 orang saja. Terus Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada orang tua yang dia mau menghibahkan kepada salah satu orang dari anaknya yang 5 tadi, syaratnya 2 saja. Yang pertama, tidak boleh lebih 1/3 dari harta yang dia punya. Yang kedua, disetujui oleh ahli waris yang lain. Jadi dia mesti dapat persetujuan dari anaknya yang berempat itu. Misal kata ayah, bagaimana saya dan ibumu bermaksud mau menghibahkan harta ini untuk adikmu yang bungsu. Begitu. Jadi dia minta persetujuan dari anak-anaknya yang lain. Jadi syaratnya tak boleh lebih dari 1/3. Sudah itu dia harus disetujui oleh saudaranya yang berempat tadi. Gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau di antara ahli waris itu sudah diberi hibah, kan gitu, lalu nanti di saat orang tuanya meninggal, dia masih bisa atau masih berhak atas harta waris, tetap berhak, karena dia dalam posisi ahli waris yang tidak ada menghalangi dia. Lalu tadi dia dapatkan bagian itu karena hibah. Oleh karena itu saya katakan tadi, dia dapat hibah harus disetujui oleh saudaranya tadi itu. Lalu kalau ayahnya nanti meninggal, juga meninggalkan harta, dia yang sudah dapat hibah tetap menerima jatah warisnya, karena dalam posisi itu dia adalah sebagai ahli waris dan tidak ada aturannya dalam syariat. Kalau dia sudah dapat hibah, tak boleh lagi dia untuk menerima faraid, tidak ada. Kalau saya perempuan, suami saya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kenapa kalau sudah sampai ke Jakarta itu sudah sampai ke Mahkamah Agung. Kalau kasusnya di tempat kita, tentu ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama, itu ada di kabupaten. Lalu kalau putusan pengadilan agama tingkat pertama tidak dianggap disetujui, misalnya dia boleh banding, itu berarti ke pengadilan tinggi agama yang berpusat di provinsi. Kalau putusan pengadilan agama tingkat provinsi juga tidak diterima oleh pihak yang tadi berperkara itu, dia boleh mengajukan kasasi. Kasasi sampai ke mana? Kasasi berarti ke Mahkamah Agung. Kalau sampai ke Mahkamah Agung, yang pada akhirnya oleh Mahkamah Agung ini yang bisa saya tangkap, apakah begitu
kondisi realnya. Tapi kalau sudah disebut Jakarta, sementara kasusnya di daerah kita, itu berarti sudah sampai tingkat kasasi, yang dengan itu banyak menghabiskan uang tadi. Nah, lalu kenapa sampai kasasi? Karena menurut aturan dasarnya, saya sebagai anak yang tadi divonis tidak akan mendapat warisan sesuai dengan wasiat ibu saya, itu menurut hukum dasarnya wasiat itu secara otomatis batal. Kalau wasiat secara otomatis batal, berarti tidak ada alasan untuk mendepak saya tidak menerima waris. Karena tadi saya katakan bahwa azas faraid yang pertama adalah azas ta'abudi, itu jadi ibadah. Azas faraid yang kedua adalah azas ijbari. Yang azas ijbari itu kalau seorang sudah meninggal dunia, dia punya harta secara terpaksa, hartanya itu akan berpindah kepada ahli waris. Apakah dia nanti di saat hidupnya berpesan, oh jangan harta saya dibagi, atau dia hanya berpesan kepada anak tertentu, harta ini jangan dibagikan kepada dia, saya tak suka misalnya, itu secara hukum wasiat yang seperti itu batal. Sebab apa? Sebab aturan faraid lebih kuat, dan setiap ahli waris tidak ada penghalang untuk dia menerima warisan. Maka dalam benak saya tadi, kenapa sampai Jakarta? Berarti pengadilan agama tingkat pertama itu memenangkan yang diberi wasiat tadi. Nah ya, kalau kemudian akhirnya memenangkan yang banyak sampai ke kasasi, itu berarti ada unsur-unsur lain yang kita tidak tahu, yang kemudian itu jadi pertimbangan hakim. Kenapa kemudian memenangkan yang banyak? Dalam dugaan saya, kenapa yang menang yang banyak? Karena saya sebagai anak, itu istri saya tak punya hak. Nah, barangkali karena yang melapor itu adalah suaminya, yang suami itu tidak ada urusan. Jadi kalau saya dapat harta waris dari bapak saya atau dari ibu saya, itu tak ikut campur istri saya, bapak ibu. Kalau istri saya, dia urusan warisnya kepada siapa? Urusan waris kepada ayah ibunya pula. Jadi dia tidak ada otoritas ikut campur dengan hak waris saya, gitu. Pak, saya kira karena itu barangkali dalam benak awal saya, kenapa kemudian tetap memenangkan yang banyak tadi, yang memenangkan yang banyak. Tapi wallahu alam bisawab, kita tidak tahu kondisi realnya seperti apa. Tetapi secara umum, kalau ada wasiat, kalau ada pesan, kalau ada permintaan dari kita yang masih hidup, nanti kalau saya mati, harta saya tak boleh dibagi-bagi, itu tak laku. Atau saya berpesan, kalau saya mati nanti, anak saya yang tua tak usah dikasih, kasih saja, itu juga tidak berlaku. Karena azas kedua dari hukum faraid tadi itu adalah azas ijbari. Seorang ahli waris baru tidak bisa menerima waris kalau pada dirinya ada penghalang yang dia tidak boleh menerima waris. Insya Allah kita nanti sambung pada kesempatan lain. Untuk sementara, orang tidak boleh menerima waris. Yang pertama, tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah. Oleh karena itu, anak angkat, itu tak dapat waris. Anak lahir karena zina, itu tidak dapat waris dari bapak biologisnya, dia hanya dapat waris dari ibu. Orang yang membunuh, itu terhalang warisnya. Atau ahli waris yang kemudian pindah agama. Misalnya saya sebagai anak, bapak saya Islam, ibu saya Islam, lalu saya sebagai anak pindah masuk Kristen. Lalu kalau bapak saya mati, saya masih hidup sebagai anak,
hak waris saya putus. Kenapa putus? Karena saya berbeda agama. Selama tidak ada penghalang seorang ahli waris menerima waris, itu berarti dia tetap punya hak untuk mendapatkan jatah warisnya. Kalau kasus tadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab, berarti ada unsur-unsur lain yang kita tidak mengetahuinya, karena kita tidak ikut diberi informasi tentang itu. Saya kira itu. Ya, kalau ditanya berapa lama, memang tidak ada batas waktu, Bapak. Ya, tidak ada batas waktu untuk kita bersegera, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Itu tidak ada ketentuannya yang ditetapkan oleh syariat. Tetapi kalau kita mengacu kepada azas yang ketiga tadi, yaitu azas karena kematian, maka di saat ada kematian, semua persoalan yang terkait dengan harta itu mesti diselesaikan, terutama hutang piutangnya, kemudian wasiatnya kalau ada. Kalau kemudian bersisa dari itu, itulah yang kemudian mesti diparaidkan kepada ahli warisnya, supaya nanti tidak terjadi keadaan meninggal ahli waris, harta juga belum dibagi. Ini seperti yang kita katakan pada pertemuan bulan yang lalu. Jadi tidak ada, secara pasti tidak ada, tetapi secara implisit kita bisa memahami pada azas karena kematian. Itu berarti dengan adanya kematian, berarti hukum faraid kita jalankan. Ya, yang pertama tentu musyawarah di antara sesama ahli waris. Ada ahli waris yang domisilinya Malaysia, ada ahli warisnya yang domisili di Indonesia, di daerah kita. Ya, tapi kalau kita sama-sama dalam posisi ahli waris, negara tidak jadi penghalang. Negara tidak menjadi penghalang untuk kita bisa menerima bagian faraid. Itu dulu. Jadi negara tidak menjadi penghalang. Dimanapun, kalau datuk saya tinggal di Arab Saudi, saya tinggal di sini, ada harta, berarti saya punya hak. Lalu karena keterkaitan dengan administrasi kenegaraan, kalau itu nanti dibawa ke mahkamah syariah misalnya kalau di Malaysia, atau kalau kita adalah pengadilan agama, itu mesti melalui administrasi pula penyelesaiannya kalau sampai ke pengadilan. Nah, kita bisa menggunakan jasa pengacara. Kita bisa menggunakan, jadi sudah berlaku hukum antar negara. Tetapi secara substansi tak ada penghalang, mau tinggal di mana saja dia, kalau dia dalam posisi ahli waris, ya, dia berhak menerima bagiannya. Barangkali yang menjadi penghalang karena mungkin administrasi. Menurut pengadilan sana kan begitu, mungkin begini begitu. Oleh karena itu perlu ada hukum yang berlaku antar negara. Saya secara persis tidak pula paham seperti apa tindak lanjutnya. Tetapi secara hukum negara itu tidak menjadi penghalang untuk kita mendapatkan hak waris kita. Ya, kalau ahli waris yang menghalang, Pak, biarkan sajalah. Berarti dia memakan hak saudaranya dengan cara yang tidak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk malam hari ini kita batasi hanya bicara tentang azas baru. Jadi saya belum mulai menghitung lagi, Bapak. Jadi dipahami dulu dasar-dasarnya. Insyaallah kalau panjang umur, pertemuan bulan depan saya akan baru mau masuk ke sebab-sebab adanya hubungan kewarisan. Yang kedua, yang menjadi mawani, yang menjadi penghalang untuk orang menerima warisan. Kalau nanti bulan depan sampai waktunya, dua topik itu akan kita diskusikan, akan kita sampaikan.
Baru setelah itu nanti kita baru bicara persyaratan-persyaratannya. Ahli waris apa syaratnya, yang mewarisi apa syaratnya, harta yang akan diwariskan itu apa pula syaratnya. Baru setelah itu kita akan menengok bagian dari masing-masing ahli waris dan sekaligus insyaallah bagaimana cara menghitungnya. Jadi masih beberapa kali pertemuan baru mungkin saya akan minta papan tulis untuk sama-sama kita belajar menghitung bagaimana faraid itu harus diselesaikan insyaallah. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ketemu bulan depan. Doakan saya tetap sehat insyaallah untuk bisa ketemu Bapak Ibu melanjutkan pengajian faraid ini sampai insyaallah pengajian faraid ini bisa selesai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.